warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela SPMSI, dosen tetap Prodi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah Studi Kelayakan Usaha Agribisnis. Kategori mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis merupakan mata kuliah wajib sebagai academic core course pada program studi manajemen agribisnis khususnya bagi mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah MAB 20207 berbobot 3 SKS. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OB, dan mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep dasar, arti, ruang lingkup, dan manfaat studi kelayakan bisnis. Konsep bisnis dan proyek, aspek-aspek studi kelayakan bisnis, konsep nilai uang atau time value of money, pembayaran kredit dengan deferred annuity, manfaat dan biaya proyek. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga menyajikan materi terkait kriteria investasi. Dan pada akhir mata kuliah, mahasiswa diberi pemantapan terkait dengan analisis kelayakan finansial. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 5, yaitu menguasai konsep prinsip-prinsip ekonomi secara umum dan ekonomi manajerial, serta teknik penjualan dan manajemen pemasaran produk agribisnis. Kemudian CPL 7, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, misalnya manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Nah, CPL 5 dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS ini telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dalam mata kuliah ini antara lain CPMK 1 mampu menilai studi kelayakan bisnis berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial menggunakan analisis data dengan alat manajemen atau manajemen tools pada perusahaan agribisnis dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. Untuk di CPMK 2, menguasai konsep, mengidentifikasi dan menghitung biaya investasi dan biaya operasional untuk menilai kelayakan bisnis serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Di CPMK 3, mampu menyusun, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan data dengan menggunakan alat manajemen pada perusahaan agribisnis untuk menetapkan suatu keputusan manajerial. Nah, yang terakhir, CPMK 4 mampu mengelola perusahaan agribisnis yang memahami teknik budidaya produk agribisnis, baik tanaman, peternakan, dan perikanan, pasca panen, pengolahan, pemasaran, manajemen, dan komunikasi dengan cara menganalisis data dengan menggunakan manajemen tools untuk menerapkan suatu keputusan manajerial dalam usaha mandiri ataupun perusahaan agribisnis dengan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Nah, jadi saya memberikan materi serta RPS yang mahasiswa dapat unduh langsung pada sistem e-learning yaitu IPB Kelas. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah interaktif reading literatur dan juga problem based learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif dan aktif. Nah, dan di presentasi hasil tugas problem based learning disusun untuk mahasiswa mulai di minggu kedua sampai minggu ke-13 dan dipresentasikan secara menyeluruh di akhir mata kuliah pada kelas responsi, yaitu di pertemuan 14 dan 15. Asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini mencakup aktivitas partisipasif dengan bobot 10%, penilaian hasil pengerjaan
problem-based learning sebesar 40% dan keterampilan kognitif yang terdiri dari tugas, kuis, UTS, dan UAS, serta penilaian sikap dan keterampilan. Sesuai dengan RPS itu bobotnya sekitar sebesar 50%. Nah, referensi yang digunakan atau yang diacu dalam mata kuliah ini ada buku referensi karya ahli, serta referensi tambahan berupa artikel jurnal yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Studi Kelayakan Usaha Agribisnis. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Studi Kelayakan Usaha Agribisnis. Oke, sebelumnya baik ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat pagi ya. Jadi pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Materinya untuk hari ini terkait dengan identifikasi biaya dan manfaat. Nah, jadi sebelum kita mulai kuliah, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi minggu lalu kita sudah bahas sampai di aspek-aspek non finansial ya, kemudian analisis terkait juga tentang time value of money ya. Untuk hari ini kita akan memasuki identifikasi biaya manfaat untuk nanti masuk ke dalam pembahasan analisis finansial. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, judul materi kita hari ini, ada yang bisa berikan pendapatnya terkait dengan apa sih bedanya biaya dan manfaat ya. Nah, kalau misalnya di mata kuliah lain biasa kan ada penerimaan harusnya ya, kalau misalnya kita mau menghitung finansial ya, kelayakan finansial, tapi di studi kelayakan ini kita identifikasi ada istilah biaya dan manfaat. Nah, ada yang bisa? Oke, silakan. Setahu saya Ibu, kalau manfaat itu apa yang kita keluarkan, manfaat itu apa yang kita dapatkan dari apa yang kita jual Bu. Kalau misalkan biaya itu apa yang kita korbankan, misalkan kita mengeluarkan sejumlah biaya untuk membuat produk ataupun jasa yang kita akan jual nantinya, seperti itu Ibu. Oke, bagus sekali ya. Jadi pemahaman di dasar ini sudah tergambar tadi ya oleh Dinda bahwa biaya dulu ya yang harus dikeluarkan, dan baru nanti kita terima manfaat. Jadi biaya itu adalah korbanan ya, kemudian manfaat itu nanti hasil dari korbanan yang kita keluarkan. Oke, jadi untuk di studi kelayakan ini ya, kita mau mengidentifikasi biaya dan manfaat dari suatu aktivitas bisnis. Nah, jadi sebelum kita mengkaji lebih dalam ya, kita uraikan dulu capaian pembelajaran ya. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengidentifikasi manfaat dan menghitung biaya investasi dan biaya operasional berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur melalui pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Jadi nanti di sini terkait juga dengan aktivitas dalam studi kelayakan ya. Jadi kalau studi kelayakan atau dalam berbisnis itu nanti ada korbanan ya, ada biaya investasi ya, kemudian ada biaya-biaya yang lainnya. Nah, jadi konsep dasarnya dulu nih, apa kaitan antara studi kelayakan bisnis dengan analisis cost benefit analisis ini ya, atau analisis biaya manfaat. Nah, jadi dalam studi kelayakan, analisis biaya dan manfaat merupakan tahapan krusial untuk mengukur keberlanjutan ya, nantinya akan kita ukur juga untuk aspek-aspek finansial ya. Jadi kita identifikasi dulu ya sebabnya nanti untuk bisa mendapatkan analisis atau untuk menganalisis kelayakan secara finansial. Jadi identifikasinya melalui cost dan juga the benefit ya, atau manfaat. Oke, selanjutnya kita ke konsep biaya dulu ya. Identifikasi komponen biaya atau dalam hal ini cost. Cost tadi adalah korbanan
Ya, jadi apapun yang kita keluarkan dalam aktivitas bisnis ya, baik itu bisnis di bidang kalau di pertanian ya, ada di budidaya tanaman ya, perikanan maupun peternakan. Nah, kita identifikasi dulu biaya. Biaya ya, itu seluruh pengeluaran atau korbanan sumber daya yang dapat menguraikan atau mengurangi manfaat. Jadi kalau misalnya berbisnis itu kan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, jadi kalau semakin tinggi korbanan yang kita keluarkan atau biaya, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan maksimal itu semakin rendah ya. Nah, jadi di sini dikatakan mengurangi manfaat bersih. Jadi kalau cost-nya tinggi, ya manfaat bersih yang akan kita dapatkan ya, itu akan menjadi berkurang. Bisnis pertanian ya, tanaman, ada tanaman itu sebagai biaya investasi. Kemudian ada biaya operasional ya, biaya operasional atau biaya produksi ya. Ada yang tahu contohnya apa? Biaya operasional atau biaya produksi, ciri-cirinya itu adalah terus-menerus dikeluarkan. Nah, kalau biaya investasi kan cuma sekali doang ya, mungkin di awal. Kalau biaya operasional terus-menerus selama proses produksi atau kegiatan bisnis. Selanjutnya biaya lainnya tadi ya, ada pajak dan bunga pinjaman dan biaya penyusutan. Ya, jadi biaya penyusutan itu masuk ke dalam komponen biaya lain-lain. Penyusutan itu ada ya, atau disebut dengan depresiasi ya, biaya penyusutan disebut juga dengan biaya depresiasi. Depresiasi karena apa? Ya, biaya investasi ya, yang alat-alat atau alat investasi yang kita keluarkan itu setiap tahun nilainya menyusut atau umur ekonominya berkurang ya. Nah, tapi kantit dalam perhitungan analisis finansial ya, biaya penyusutan ini nanti tidak dimasukkan dalam komponen dalam penyusunan laporan keuangan ya, kan laporan keuangan nanti ada kas ya, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Nah, nanti untuk biaya penyusutannya itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi sebagai catatan nanti untuk di pertemuan selanjutnya pada saat kita masuk ke analisis kelayakan finansial ya, kriteria investasi. Nah, sebagai catatan untuk biaya penyusutan ini tidak dihitung dalam laporan cash flow ya. Oke, jadi apa sih biaya penyusutan? Ada yang masih ingat persamaan untuk menghitung biaya penyusutan? Oke, biaya penyusutan itu adalah harga aset ya, atau nilai awal dikurangi dengan umur akhir ya, atau umur ekonomisnya, atau umur nilai akhir ya, dibagi dengan umur ekonomis ya. Atau kalau misalnya jumlah alatnya banyak ya, dikali dengan jumlah alat. Nah, itu adalah ini penyusutan per tahun. Oke, ini sudah kita jelaskan konsep biaya ya. Sudah jelas semua? Jelas ya. Kita selanjutnya masuk ke konsep ini ada satu lagi ya, sunk cost itu adalah biaya atau diistilahkan dengan biaya tenggelam. Nah, jadi sunk cost ini biaya yang biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya atau di masa lalu sebelum ada aktivitas bisnis ya, atau bisnis yang baru mau dijalankan atau rencana bisnis mau dijalankan. Nah, jadi karena biaya ini dianggap tenggelam ya, misalnya kalau misalnya mau membangun bisnis di bidang pertanian, misalnya budidaya tanaman ya. Jadi misalnya ada irigasi ya yang sudah dibangun di misalnya kepemilikan lahan sebelumnya. Nah, itu nantinya tidak dihitung sebagai biaya lagi ya pada saat menjalankan bisnis misalnya budidaya tanaman yang baru ya. Oke, makanya dikatakan biaya tenggelam. Oke, kita masuk ke dalam manfaat ya. Tadi manfaat adalah segala hasil ya, atau kontribusi positif ya dalam kegiatan bisnis ya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis atau proyek. Nah, jadi contoh dalam
hasil panen komoditas agribisnis ini merupakan salah satu komponen manfaat yang bisa diterima langsung ya, karena juga ada manfaat tidak langsung. Nah, jadi tidak langsung itu karena secara tidak langsung manfaatnya kita terima atau itu muncul karena adanya tambahan ya dari manfaat utama. Oke, ada manfaat tidak langsung ya. Jadi manfaat tidak langsung ya adalah manfaat yang secara tidak langsung ditimbulkan karena adanya aktivitas bisnis atau proyek. Misalnya karena adanya keberadaan proyek atau bisnis tersebut ya bisa memberdayakan masyarakat sekitar ya. Jadi aktivitas masyarakat di sekitar bisnis tersebut menjadi produktif ya, sehingga secara tidak langsung mereka juga akan sejahtera dengan adanya keberadaan bisnis tersebut. Oke, jadi secara makro ya. Nah, jadi manfaat tadi, konsep manfaat yang tidak bisa dihitung tadi ya, yang tidak bisa dikuantifikasikan itu sebenarnya dalam kajian-kajian itu bisa dihitung atau bisa dikuantifikasikan melalui pendekatan ada namanya willingness to pay dan ada namanya willingness to accept. Nah, tadi jadi selain manfaat yang tidak bisa dihitung, ada juga biaya yang tidak bisa dihitung. Biaya korbanannya kita mengorbankan tapi tidak bisa dikuantifikasikan. Nah, jadi pendekatannya supaya bisa dikuantifikasikan itu ada pakai kalau intangible benefit atau biaya yang tidak bisa dihitung pakai pendekatan willingness to pay ya. Nah, jadi kita tanya ke masyarakat, misalnya tingkat kesediaan masyarakat atau konsumen untuk membayar manfaat atau kenyamanan lingkungan yang dihasilkan dari proyek atau bisnis tersebut. Nah, kalau willingness to accept ya, ini untuk menghitung intangible cost ya. Jadi bisa dihitung atau tadi kuantifikasikan melalui pendekatan willingness to accept ya. Jadi besarnya kompensasi yang bersedia diterima oleh masyarakat ya atas dampak negatif. Jadi tadi untuk cost yang tidak bisa dihitung misalnya adanya limbah itu kan tidak bisa ya, pencemaran lingkungan ya, pencemaran udara, suara. Nah, itu kalau misalnya dikuantifikasikan itu pakai willingness to accept ya. Berapa sih kompensasi yang bersedia diterima oleh masyarakat atas dampak negatif yang mereka rasakan dengan adanya keberadaan proyek atau bisnis. Jadi sebenarnya klasifikasi biaya dan manfaat ini ya sama dengan untuk konsep tadi ya, untuk menghitung keuntungan itu kan apa, rumus keuntungan sama dengan TR dikurangi TC ya. Jadi kalau benefitnya itu di sini nanti diistilahkan dengan ya benefit. Oke, kalau untuk analisa kelayakan ya, yaitu sigma dari, karena nanti manfaatnya kita akan terima beberapa tahun ke depan, nggak langsung sekalian ya, karena tadi ada investasi yang modalnya harus dikembalikan ya. Jadi sigma benefit dikurang dengan sigma cost ya. Nanti kan ada beberapa tahun ya yang kita proyeksikan akan diterima. Jadi sigma itu misalnya mungkin itu mulai dari tahun pertama kita akan mendapatkan manfaat ya, atau tahun ke-0 ya, sesuai dengan komoditi atau jenis bisnisnya tersebut ya, atau 1 sampai dengan tahun ke-N ya. Kemudian itu juga dengan biaya ya, biaya yang dikeluarkan selama beberapa periode. Nah, konsepnya sama ya. Ini sebagai dasar untuk dilakukan untuk analisis kelayakan finansial ya, untuk nanti kita tuliskan juga di tabel cash flow ya. Nah, jadi karena ini B-nya B kurang C ya. Nah, karena kan manfaatnya kita akan terima di tahun depan, tapi kita mau nilai sekarang ya. Nah, nanti itu kita akan masuk ke perhitungan kelayakan yang dihitung sekarang ya.
penjualan PIK itu sudah diskontokan ya, atau nilai uang itu sudah dikonversi ke nilai sekarang ya. Nah, kalau dosen ini kan pemerintah tes sama dengan 0 atau 1 4M. Nah, dikali diskonto, maksudnya enggak? Nilai uang ya, di time value of money 1 tambah I pangkat N ya, kurang sigma E cos diskontokan 1 tambah I pangkat N ya. Nah, ini biasanya time value of money ya. Nah, saya rasa seperti itu ya. Nanti untuk cos bisa juga ya, jangan lupa dihitung untuk biaya depresiasi dari nilai investasi yang telah dikeluarkan ya. Ingat tadi ya, untuk nilai penyusutan rumusnya apa tadi? Nilai awal. Penyusutan atau depresiasi ya sama dengan nilai awal dikurangi nilai sisa kurang nilai sisa dibagi umur ekonomis bagi umur ekonomis ya. Tapi ini nanti kalau dalam analisis kelayakan perhitungannya tidak di cash flow ya, tapi di laporan laba rugi. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, jadi secara singkat itu ya terkait dengan identifikasi biaya manfaat ya untuk masuk nanti ke pendalaman terkait dengan analisis finansial. Nah, jadi ringkasnya seperti ini ya. Nanti untuk kalau kita sudah mengidentifikasi biaya dan manfaat, maka keuntungan tadi ya dalam hal ini net benefit kita bisa hitung ya dari selisih antara benefit ya dikurang dengan cost atau biaya, itulah net benefit atau keuntungan. Nah, tapi kalau dalam jangka panjang ya, karena penerimaannya nanti setiap tahun, nanti akan diperhitungkan juga ya time value of money ya dengan mengkalikan dengan diskonto ya. Saya rasa untuk diskonto kita sudah bahas di pertemuan kelima ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi untuk di analisis ada biaya manfaat, tadi ada identifikasinya ya. Nah, kalian bisa lihat, jadi untuk biaya ada biaya investasi, operasional, dan juga tanah. Oke, baik ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, silahkan. Ibu, baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait manfaat tambahan dan manfaat utama. Nah, aku mau tanya, dalam bisnis itu kan pasti ada ya, di dalam pengolahan tani itu kadang ada produk sampingan yang dapat dihasilkan gitu, kayak misalnya sisa dari hasil produksi. Nah, aku mau ngasih contoh, kalau bungkil dari penggilingan sawit itu dihitungnya sebagai manfaat utama atau sebagai manfaat tambahan, Ibu? Oke, jadi kalau dalam pengolahan bisnis tadi ya, pengolahan bisnis di bidang pertanian tadi yang Haikal contohkan itu seperti sawit ya, sawit, dampaknya kan ada bungkil sawit ya, dan itu bisa dijual. Nah, jadi dalam hal ini bungkil sawit itu ya bisa menjadi manfaat tambahan ya, bukan manfaat utama. Kenapa disebut dengan manfaat tambahan? Karena di awal ya yang kita ingin targetkan itu adalah manfaat utama, misalnya bisnis sawit, apa sih yang ingin dihasilkan dari sawit? Itu adalah olahan sawit ya, itu adalah CPO. Nah, jadi adapun misalnya ada manfaat tambahan ini ya, disebut tambahan karena secara tidak langsung itu terbentuk melalui proses produksi. Nah, adapun kalau untuk manfaat tambahan ini pasti itu nilainya akan lebih kecil daripada manfaat utama ya, sehingga dalam hal ini dikategorikan sebagai manfaat tambahan, dan nanti dalam perhitungan analisis kelayakan itu dihitung atau dimasukkan sebagai tambahan manfaat ya. Oke, sama dengan lidah buaya misalnya menghasilkan anakan ya. Nah, anakannya itu bisa dihitung sebagai tambahan manfaat ya. Oke, jadi saya rasa seperti itu. Jelas ya? Haikal gimana? Oke.
Oke, ada lagi? Silakan. Penjelasan materi yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin bertanya apa pentingnya konsep biaya manfaat ini dalam studi kelayakan agribisnis? Oke, pentingnya ya. Ya, jadi pertanyaan yang bagus sekali ya, pentingnya konsep biaya dan manfaat, yaitu sama kita membangun fondasi ya. Jadi nanti bagaimana kita bisa menghitung kelayakan, analisis kelayakannya itu fondasinya itu ada di identifikasi biaya dan manfaat ya. Karena kalau tidak ada identifikasi biaya manfaat, hasil perhitungannya nanti secara ilmiahnya mungkin ya tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, atau hasilnya nanti aba-aba. Jadi penting kita untuk mengidentifikasi biaya manfaat karena itu adalah fondasi data dasar nanti untuk bisa menganalisis kelayakan ya. Jadi analisis kelayakan itu bukan hanya sekedar misalnya biaya, bukan hanya sekedar uang yang hilang dari dompet ya, atau kalau misalnya benefit ya, uang yang masuk ke dalam kas, tapi analisis biaya manfaat ini merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan ya, diidentifikasi. Jadi saya rasa cukup penting sekali ya untuk identifikasi biaya dan manfaat nanti sebelum sampai ke tujuan akhir ya, menghitung kelayakan atau pencapaian keuntungan maksimal dalam berbisnis. Oke, saya rasa itu ya. Oke, jadi demikian ya yang mungkin saya dapat sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengisi absen di IPB Mobile ya, 5 menit. Oke. Jadi sambil mengisi absen, berikut saya tampilkan untuk tugas praktikum kita di kelas responsi nanti ya. Jadi terkait dengan materi hari ini, silahkan dicatat dan kita akan bahas nanti di kelas responsi ya. Jadi terkait dengan materi identifikasi biaya manfaat nanti silakan masing-masing kelompok ya dilanjutkan untuk kunjungan lapangnya dan ke perusahaan ya atau UMKM untuk bisa mengidentifikasi langsung ya berdasarkan perusahaan yang dikaji ya, identifikasi biayanya ya nanti yang meliputi aset apa saja yang dimiliki perusahaan tersebut ya. Identifikasi input tetapnya itu apa ya, input variabel ya, dan identifikasi juga biaya-biayanya ya, baik intangible maupun nanti potensi untuk biaya intangible ya, dan biaya kalau intangible kan bisa langsung dihitung ya. Kemudian identifikasi juga nanti manfaatnya ya, jenis penerimaan yang dari bisnis tersebut ya, dan jenis manfaat yang tidak bisa dihitung ya, atau biasanya yang bersifat intangible. Oke, jelas? Sampai di sini ada yang bertanya terkait tugas? Jelas ya, dan ini sudah tersaji juga di IPB kelas. Nanti silahkan dicek kembali. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.